Hello Future Filmmakers, di postingan sebelumnya gue udah sharing pendapat gue mengenai jurus-jurus bagaimana sebuah film punya potensi untuk laku di pasaran. Nah, walaupun di postingan sebelumnya gue ambil konteks dari film agak lain, tapi gue berharap postingan itu tuh bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua. Dan ini dia adalah 5 jurus berikutnya. Let's go! Yang keenam adalah waktu syuting yang relatif pendek supaya biaya produksinya tuh nggak terlalu besar dan semakin efisien. Memang waktu produksi sama budget ini tuh berbanding lurus. Yang satu besar maka akan lama, tapi kalau kecil relatif menjadi lebih pendek. Yang ketujuh, promosi secara aktif melalui sosmed dengan cara ceritain soal filmnya, prosesnya, dan sebagainya gitu. Nggak cukup kalau cuman sekedar ngiklanin trailer aja nih di TV atau di social ads. Nah, dengan cara kayak gini, penonton tuh akan ngerasa lebih akrab, lebih relate dengan filmnya, sekaligus para pemainnya. Dan film pun tuh nggak cuman sekedar sebuah proses menjual sebuah produk. Yang kedelapan adalah setting film yang membumi dan juga relate dengan kondisi lokal. Jadi kita nih sebagai penonton ngerasa kayaknya memang ada kejadian itu di sekitar kita. Seringkali film yang B aja, itu tuh kita ngerasa bahwa film itu tuh jauh dari jangkauan kita dan dari kenyataan. Jurus ke-9 adalah ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Ada beberapa adegan lucu yang udah viral, itu ternyata bisa kok kita tiru dan kita modifikasi. Nah, teman-teman masih inget nggak adegan ini? Udah lah bang, udah 5 kali loh bang. Aku lagi gak enak badan bang. Tuh, udah. Naik lagi, turun lagi. Adegan ini tuh adalah sebuah adegan yang memang diadaptasi dari sebuah video yang udah viral sebelumnya gitu. Nah, impact-nya kenapa? Impact-nya adalah kalau penonton yang udah tahu adegan itu atau video itu yang viral, maka dia tuh akan inget lagi sama kelucuannya dan ketawa lagi. Tapi kalau yang belum tahu, dia juga akan langsung ngerasa ini lucu banget. Yang ke-10 nih, walaupun ini paling bontot, tapi menurut gua ini adalah jurus paling sakti. Kita bisa mulai bikin film dari circle pertemanan kita yang udah punya audience. Nah, yang gua maksud audience ini tuh bukan seorang artis atau aktor yang punya fans. Karena kita juga semua sering lihat ya, bahwa film yang dipasangin bintang film, itu tuh nggak serta-merta menjamin film itu tuh bakal laku atau bakal sukses. Tapi yang gua maksud audience di sini adalah orang-orang yang ngikut secara loyal terhadap suatu konten atau minat. Kita semua tahu bahwa film Agak Lain ini tuh dimulai dari sebuah podcast yang namanya Agak Lain juga. Terakhir gua cek sebelum gua bikin video ini, dia tuh udah ada follower sekitar hampir 600.000. Nah, dengan cara begini, kita juga bisa ajak teman-teman kita itu menjadi co-producer. Kita bisa meminimalisir resiko dengan cara membagi itu semua menjadi beban bersama-sama. Plus, kita juga dapat bonus bahwa dengan adanya captive audience dari follower atau audience yang udah kelihatan ini, film kita tuh berpotensi ada penonton. Kemudian yang ke-11 nih, ini tuh bonus untuk ngejawab pertanyaan yang muncul di benak kita pada saat kita dengar jurus ke-10, yaitu dari pertemanan yang udah ada audience. Pertanyaannya tentu adalah, kalau gua nggak punya temen yang udah punya audience gimana? Kalau gua nggak kenal artis yang punya audience gimana? Ya mau nggak mau, kitalah sendiri sebagai seorang calon filmmakers yang harus bangun audience terlebih dahulu. Caranya banyak banget, kalau gue bahas akan ada jadi posting-posting lagi berikutnya. Tapi yang pasti, kalau misalnya kita udah bisa ngebangun audience, maka disitulah awal mula bagaimana kita bisa mulai perjalanan karir sebagai seorang future filmmakers. Karena memang nggak ada seorang filmmakers yang bisa melakukan segala sesuatunya dan sukses atau filmnya laku dengan cara yang instan. Gue sendiri sekarang sedang mempersiapkan satu film dengan cara mengumpulkan beberapa teman influencer yang memang followernya cukup banyak di Instagram. Nah, dengan cara begini, gua mencoba mempersiapkan sebuah awalan bagaimana pada saat film ini nanti dilempar ke pasaran, maka potensi-potensi dari penontonnya itu udah lumayan terukur. Jangan sampai pada saat film ini keluar, kita nggak punya sebuah audiens yang memang bisa menjadi sasaran target film kita. So, Future Filmmakers, itulah 10 jurus plus 1 bonus bagaimana film kita pada saat dilempar ke pasaran itu bisa punya potensi untuk laku. Semoga ini menjadi inspirasi dan juga reminder buat teman-teman filmmaker semua ya. Salam action!